kita pilih ESIP, kemudian next, kemudian kita next saja. Nah, pada saat menemukan halaman browse ini, aplikasi ini harus tersimpan di C ya, jadi bukan di program file x86. Jadi di sini kita browse, kita arahkan ke C, ke local disk C. Kemudian di bagian atas ini, setelah seperti ini, baru kita klik C di sini. Maka di atas ini akan masuk ke C langsung folder si Propdesk. Tapi kalau dia masuk di dalam program file di sini, maka nanti aplikasinya nggak bisa jalan. Jadi harus diinstal ulang, kemudian diarahkan ke C. Cukup diklik di C. Kemudian langsung kita klik OK. Kemudian next. Kemudian kita buat desktop, icon, kemudian next, install. Dan ini cukup ringan sekali aplikasinya dan dia aman dari virus. Yang penting kita rajin-rajin mengcopy database-nya. Kalau aplikasinya error, database-nya kita bisa amankan. Kemudian kita klik next, lalu kita klik finish. Kemudian ini ikonnya. Ini ikonnya, kita buka, kita klik 2 kali. Oke, mohon dicek Mas Radit, apa tampil? Ambil, Pak. Oke. Nah, ini untuk tampilan aplikasinya. Aplikasi yang saya berikan kepada Pak Abdul Qadir yang khusus yang surat menyurat. Kalau khusus surat menyurat itu, maka di situ hanya ada data penduduk dan surat menyurat. Tapi kalau yang ini lengkap, sesuai dengan versi saya. Mungkin nggak lengkap dengan versi perangkat desa, karena nggak semuanya itu ada di sini nanti. Jadi kita akan masukkan semua kebutuhan perangkat desanya. Namun di sini untuk aplikasinya itu mulai dari data penduduk, kemudian surat menyurat. Jadi sudah ada lengkap di sini. Oke, di sini untuk halaman antarmukanya ada grafik setting penduduk. Kemudian di sini ada login dan logout. Di sini kita login yang untuk masuk ke menu utama. Kemudian username dan passwordnya standar kita buat admin. Kemudian passwordnya juga admin. Lalu kita klik login. Nah, ini tampilannya seperti ini sementara, karena ini saya buat untuk demo di acara hari ini. Jadi sistem informasi profil desa, di sini ada desa percontohan, nanti bisa di custom, bisa kita ubah nama desanya ini, dan kita bisa ubah judul di atasnya ini, juga alamat. Kemudian di sini juga ada foto kepala desa, ada logo kabupaten, kemudian di bagian bawah ini juga nanti kita bisa ubah. Kemudian di bagian atas ini ada beberapa menu. Mas Radit, apakah untuk menu-menunya ini tampil di atasnya ini? Siap, tampil, Pak. Tampil, oke. Yang pertama, di sini eh, ada menu master data. Di master data ini ada sebutan. Sebutan ini digunakan untuk mengganti kata desa, karena di Indonesia itu desa itu banyak sebutannya. Ada nagari, ada kampung, ada kelurahan, ada gampong dan sebagainya. Nanti kita ubah di sini, maka semuanya nanti itu akan berubah otomatis di aplikasi ini, baik itu di kop surat dan semuanya. Kemudian selanjutnya ada profil desa. Ada biodata desa ya untuk menginput biodata desa seperti ini. Kemudian ada sejarah desa. Jadi nanti bagi mahasiswa yang melakukan penelitian di desa tersebut pasti butuh yang namanya sejarah desa. Kalau di komputernya nggak punya arsip sejarah desa, maka akan kebingungan. Sedangkan desa itu kan pemerintahannya itu berganti-ganti. Nah, di sini aplikasi ini direkam atau disimpan yaitu sejarah desa. Kita ketikkan dalam bentuk kalimat. Kemudian ada visi ya, visi desa sesuai dengan peraturan. Kemudian ada juga misi untuk menginput misi desa. Kemudian ada tujuan desa, ada tupoksi, tugas pokok dan fungsi, mulai dari RT ya di sini. Mulai dari RT itu kita bisa buatkan tupoksi ya. Nah, di sini. Untuk kali ini saya nggak menampilkan demo cara menggunakannya, tapi hanya mengenalkan menu-menunya karena cukup banyak, mungkin waktunya nggak cukup. Nah, selanjutnya ada perangkat desa, yaitu menu untuk menginput data perangkat desa di sini ya. Di sini mulai dari kepala desa sampai ke jenjang paling rendah yaitu RW mungkin ya, RT ya. Nah, di sini inputnya untuk perangkat desa, ini fil-fil yang perlu diinput mulai dari nomor registrasi, kemudian NIP kalau dia PNS atau kelurahan ya, mulai dari alamat sampai ke foto. Kemudian selanjutnya ada di profil ini yaitu struktur organisasi desa. Nah, di sini otomatis memanggil dari input data perangkat desa tadi. Coba kalau kita lihat di sini hasil contoh inputannya, ini hanya mulai dari seksi pelayanan yang saya inputkan, jadi nanti strukturnya hanya sampai seksi pelayanan, bahkan sampai RT juga bisa. Lalu kita untuk struktur ini tidak hanya menyimpan data struktur organisasi dari tahun saat itu, tetapi bisa dari tahun ke tahun. Misalnya tahun 2021, 2022, dan seterusnya, bahkan kalau punya arsip tahun sebelumnya kita bisa inputkan.
Kemudian di sini untuk cetak strukturnya, kita bisa print di sini, kemudian pilih tahun. Ya, di sini ada tahun 2021. Jadi kita klik modelnya. Di sini ada 8 model karena hanya baru ada 8 desa yang minta strukturnya itu diubah seperti ini. Nanti kalau desa yang ada di Zoom ini minta di model bentuknya seperti ini, maka di sini kita masukkan di model 9 dan seterusnya. Ini contoh model 1 untuk strukturnya. Itu seperti ini ya untuk modelnya. Ada dari dusun, RT, RW, kemudian dusun dia membawahi RW, kemudian RW membawahi RT. Ini ada model seperti ini. Kemudian ada juga model yang lain, misalnya seperti ini. Ini hanya menampilkan perangkat desa dan dusun saja, RT-nya tidak ada karena ada juga desa yang tidak ada RT, hanya ada RW. Kemudian ada juga saya ke model 8, ini ada yang modelnya seperti ini, ya, sesuai dengan kebutuhan desanya. Nah, ini sangat bermanfaat sekali, bisa mencetak struktur. Setelah kita cetak, bisa dicetak dalam kertas ukuran kecil ataupun dalam bentuk banner yang besar. Sesuai, dan untuk hasil cetaknya ini bisa kita simpan dalam bentuk PDF atau file yang lain. Selanjutnya di menu profil, kemudian ada data RT. Di menu data RT ini, untuk menginput seluruh data RT yang ada di desa beserta data penduduknya. Ya, di sini ada detailnya bahwa RT 01 itu jumlah penduduknya, contohnya di sini jumlah kakak 2, jumlah laki-laki 3, jumlah perempuan 2, jumlah penduduk total 5. Jadi di aplikasi untuk input data RT ini, itu per RT itu sudah mengetahui detail penduduknya. Kemudian kita ke master data RW. Jika penduduk di desa tersebut memiliki RW, yang di situ pasti ada RT bawahannya, maka di sini ada data penduduk sesuai dengan jumlah RT-nya ya. Misalnya RW 01, jumlah penduduknya sekian, laki sekian, dan sebagainya. Selanjutnya ada data dusun. Data dusun ini adalah untuk menginput nama data perangkat dusunnya, baik itu nama, ketua dusun, jumlah RW, jumlah RT yang ada di bawahannya, kemudian bisa merekam semua data penduduk yang ada di dusun tersebut. Nah, ini ya di sini ya contohnya. Kemudian ada data inventaris barang untuk menginventaris barang di kantor desa. Ada data Linmas ya, Linmas atau Sapam desa, di situ ini detailnya. Kemudian ada data BPD, struktur BPD. Kemudian ada LPM, ini untuk struktur LPM. Kemudian ada PKK, ini untuk menginputkan data pengurus PKK yang ada di desa beserta kegiatannya. Kemudian ada Karang Taruna untuk menginputkan data struktur organisasi Karang Taruna yang ada di desa tersebut. Kemudian ada pengurus data BUMDes, kalau misalnya di desa itu ada BUMDes atau koperasi, bisa diinputkan data-data pengurusannya. Tapi di BUMDes ini bukan untuk pelayanan BUMDesnya, tetapi untuk menginput data pengurus BUMDesnya. Kemudian ada koordinator PBB, ya, koordinator PBB pajak bumi dan bangunan untuk masyarakat, ini biasanya RT yang jadi koordinatornya. Kemudian ada kelompok tani yang ada di desa, itu kelompok taninya apa saja, beserta input data Gapoktannya, pengurus Gapoktan beserta kelompok tani. Selanjutnya ada Posyandu, kepengurusan data Posyandu beserta kegiatannya untuk menginput datanya di sini. Kemudian ada Bansos, ada bantuan sosial yang ada di desa, yang dari pemerintah itu bansosnya apa saja, nanti itu akan direkam di sini atau akan diinput di sini. Jadi kalau dari kecamatan ada pertanyaan, bansos apa saja sih yang masuk ke desa tersebut, nanti bisa kita cetakkan data ini untuk diberikan kepada yang berwenang atau yang membutuhkan. Kemudian ada wabah penyakit di desa tersebut, wabah penyakit yang ada dari tahun ke tahun, misalnya COVID-19, demam berdarah, itu apa, kita input di sini, ya, dan penyelesaiannya. Kemudian ada data vaksinasi, ini kalau di COVID kemarin masih digunakan, mungkin sekarang sudah enggak lagi, cuman ini tetap kita akan ini supaya untuk kelengkapan aplikasinya. Di data vaksinasi ini ada yang vaksin, ada yang belum, dan sebagainya. Kemudian data UMKM yang ada di desa, usaha kecil menengah mikro, apa saja sih yang dalam pembinaan desa itu kita inputkan di sini. Kemudian ada Puskesot, pusat kesehatan sosial ya. Ini berhubungan dengan bantuan sosial, biasanya Puskesmas ini kalau minta surat keterangan tidak mampu dan sebagainya itu menghubungi bagian Puskesmas. Nah, di sini untuk bisa mencetak cetak suratnya ya, untuk cara surat keterangan tidak mampunya ada di sini. Bentuk cetaknya kita bisa di sini. Cetak surat keterangan tidak mampu untuk keterangan tidak mampu itu ada keterangan tidak mampu untuk orang tua, untuk anak, dan SKMT Puskesmas. Ini untuk kalau surat keterangan tidak mampu untuk orang tua ini seperti ini.
Kemudian kalau untuk surat keterangan tidak mampu untuk anak, dan di sini ada data orang tua dan data anak tersebut dan kegunaan suratnya. Selanjutnya itu untuk menu data master. Selanjutnya di bagian kependudukan, di sini ada data kependudukan, ada input data penduduk. Di sini saya contohkan data penduduknya 50 orang. Untuk input data penduduk ini itu sesuai dengan KK, data KK, sesuai dengan KK masing-masing provinsi. Untuk input data penduduk ini ada dua cara. Yang pertama menggunakan manual lewat aplikasi dengan cara klik tombol tambah di sini. Ini untuk input data penduduknya. Kemudian bisa menggunakan cara yaitu cara impor lewat Excel. Nah, di sini. Jadi kita klik browse ini untuk mencari file Excel, kemudian tampil di sini baru simpan, maka nanti akan tersimpan di database data penduduk yang ada di sini, ya. Oke, kita lihat untuk print out-nya, untuk data penduduknya. Di sini untuk print out-nya. Nah, ini untuk print out-nya, mulai dari nomor KK hingga ke RT untuk print out-nya, karena ini baru data penduduk. Nanti ada detail data penduduk sampai ke kepala keluarga, gitu ya. Oke, selanjutnya ada cetak detail data penduduk. Ini untuk mencetak data penduduk per orang, ya, Bapak Ibu ya. Ini untuk mencetak data penduduk per orang. Nanti kita print sesuai dengan NIK. Jadi di sini nama penduduknya si A, ya. Kemudian di sini akan lengkap sampai ke jumlah anaknya, bahkan sampai ke penghasilan dan seterusnya. Ini untuk biasanya diperlukan untuk keperluan bantuan sosial, ya, syarat-syarat sebagainya. Selanjutnya ada cetak data penduduk sesuai kategori. Ini sesuai kategori nomor KK, sesuai dengan jenis kelamin, ya, maka di sini jenis kelamin laki-laki, maka di sini akan terfilter laki-laki. Kemudian ada berdasarkan agama, kemudian berdasarkan pekerjaan dan seterusnya sampai ke umur, ya. Di sini misalnya kita ketikkan umur 15, di sini tidak ada umur, misalnya kita umur 17, ya, nggak ada umur 17, maka akan terfilter dan bisa kita cetak di sini. Berapa sih umur dan yang ada di desa ini yang kita butuhkan. Selanjutnya ada input data KK. Kalau tadi input data penduduk, maka kita input data KK. Dari mana manggilnya? Manggil data input untuk melengkapi data KK ini, kepala keluarga ini kita memanggil data penduduk, ya, seperti ini contohnya. Jadi di sini status hubungan keluarganya itu kepala keluarga semua. Di dalam kepala keluarga ini kan biasanya ada yang disebut dengan bantuan sosial per keluarga, ada status rumah, status tanah, jenis bangunan, jenis penerangan, sumber daya air, sampai ke jumlah anak. Ini biasanya untuk data kepala keluarga. Kemudian kalau semua kepala keluarga sudah terinput di sini, maka di sini bisa diketahui data yang jumlah kakak, yang tidak lengkap itu berapa, yang lengkap nanti berapa, gitu ya. Hasil lengkap itu adalah misalnya kakak si A itu sudah diisikan data seperti ini, gitu. Selanjutnya ada cetak kakak sesuai kategori, ya, cetak sesuai dengan misalnya di desa tersebut mau mencari kepala keluarga yang status rumahnya di sini misalnya milik sendiri, ya, misalnya, atau numpang itu berapa orang gitu, bisa kita cetak lewat sini. Kemudian ada cetak rekap KK dan KK sementara, ya. Ini untuk menu KK sementara ini baru saya rilis, dan di sini KK sementara ini sangat dibutuhkan dan dicari oleh perangkat desa untuk membuat KK sementara. Nanti print out-nya seperti ini untuk KK sementara. Jadi hampir sama dengan KK asli, namun bentuknya dia tabel mendatar ke kanan. Namun datanya di sini yang ditampilkan itu semua data KK, gitu ya. Selanjutnya ada upload scan KK dan KTP. Ya, di sini ada menu untuk mengupload scan KK dan scan KTP penduduk atau masyarakat. Ini untuk scan KK-nya, ya. Ini di sini nanti hasilnya, dan ini bisa kita cetak, bisa kita print kapan saja. Jadi kita misalnya membutuhkan data kepala keluarga KK, kita nggak perlu menghubungi orangnya karena kita sudah punya datanya di aplikasi ini. Jadi kita bisa print, maka di sini ditampilkan fotokopi atau scan KK. Kemudian data scan KTP, di sini dicontohkan juga untuk KTP. Jadi kita bisa print juga KTP orang tersebut yang sudah kita inputkan di aplikasi. Kemudian di data penduduk ini ada kalah pentingnya, yaitu grafik data penduduk. Nah, ini yang sangat penting sekali dibutuhkan apabila dari pihak atasan, baik itu kecamatan, kemudian dari pihak kabupaten membutuhkan data ini, semuanya sudah detail di sini. Mulai dari jumlah, mulai dari agama, mulai dari pendidikan, golongan darah, berapa jumlahnya yang ada di desa, sampai dengan terakhir yaitu jumlah RT, jumlah dusun, dan per RT berapa penduduknya, per dusun berapa penduduknya, laki-laki berapa, perempuan berapa. Dengan data grafik ini, maka semua kebutuhan yang ada di desa itu mudah diketahui dan mudah
cari. Jadi nggak perlu kita harus nanya-nanya, harus mencari nanya ke RT, ke RW, ke dusun berapa jumlah penduduknya. Jadi kita nggak perlu, dengan aplikasi ini semuanya sudah terekam. Yang terakhir ada cetak nomor rumah. Di sini ada desa yang di situ menertibkan nomor rumah, jadi mengurutkan di sini untuk menginput nomor rumah sesuai dengan data keluarga. Jadi di sini saya contohkan untuk cetak nomornya. Di sini kita lihat di sini. Untuk menginputnya kita cukup menginputkan data nama penduduk yang sudah ditampilkan di sini ya, dengan NIK. Jadi kita tampilkan yang sudah pernah kita input di input nomor rumah, nanti baru kita akan cetak sesuai dengan nomor rumah yang dibutuhkan. Nah, sudah itu baru kita akan coba. Untuk satu halaman kertas ini bisa 4 orang nomor rumah ya. Setelah ini baru kita klik simpan, baru kita klik cetak atau print. Nanti bentuk nomor rumahnya yang saya sediakan seperti ini ya. Jadi ada nomor rumah, RT dan ada RT, RW dan nomor rumahnya. Nah, bentuknya seperti ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu di bagian menu sebelah kanan. Oke, kita di sebelah kanan ada kearsipan, ada surat masuk dan surat keluar ya. Kemudian di bagian input surat masuk ini ada input surat masuk, kemudian ada disposisi surat, kemudian di bagian sini ada jenis surat keterangan ya, ini ada beberapa surat keterangan, ada surat pengantar, kemudian surat izin, kemudian ada surat NA atau numpang nikah. Ini ada NA. Kalau berdasarkan yang saya ketahui bahwa di sini untuk pengurusan desa itu N1 hingga N6. Mungkin beda desa sudah beda lagi dia N berapa yang diurus. Ini untuk pengurusan numpang nikahnya ya. Jadi semuanya sudah terekam di sini. Kemudian ada selanjutnya ada tambah jenis surat. Yang ini yang saya katakan tadi bahwa jika desa tersebut bentuk suratnya itu mau model seperti apa, jadi kita buat sendiri dari desa sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Di sini ada input nama surat dulu, jenis surat. Ini untuk menginputkan jenis surat ya. Kemudian di sini untuk menginputkan yang selanjutnya cetak surat ini untuk mencetak suratnya. Cetak surat ini adalah berdasarkan input jenis surat. Untuk menginput jenis surat ini adalah menginput kalimatnya. Ya, menginput kalimat surat ini dari paragraf 1 itu apa, paragraf 2 apa, dan seterusnya. Jadi itu untuk aplikasi surat menyuratnya. Kemudian ada potensi desa, ada potensi sumber manusia, ada potensi alam, dan sebagainya. Ini ada potensi umum, dia bentuknya seperti ini, sesuai dengan Prodeskel. Kemudian kalau cetaknya, dia seperti ini untuk cetaknya, sesuai dengan Prodeskel. Kemudian selanjutnya potensi ada sumber dana. Di sini ada input sumber dana, ada input belanja barang dan jasa, input biaya kegiatan rutin dan non-rutin, input perjalanan dinas, perangkat desa, dusun, RT, dan sebagainya. Kemudian ada menu input pelaporan biaya pembuatan SPJ. Jadi bukan input SPJ-nya, tetapi input biaya pembuatan SPJ-nya. Selanjutnya di bagian menu yang ini ada administrasi pemerintahan desa, ada buku A, buku B, buku C, dan buku D. Ini contohnya buku A, ada buku A1, ini ada buku peraturan desa, kemudian ada yang terakhir adalah di buku D, ada D4 ini buku kader pemberdayaan masyarakat. Nah, di sini terekam di sini. Kemudian ada menu pengaturan. Di sini untuk pengaturannya, dan di bagian terakhir adalah menu bantuan. Baik, Bapak Ibu, sementara saya sampaikan itu dulu, mungkin bisa ditanggapi kepada Mas Radit. Kami kembalikan kepada sampean. Silakan.